Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana mutahabbina fillah jahidina fi sabilihi nusrati syari'atihi wal i'la kalimatihi. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad ibni Abdillah, nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi wal ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan untuk terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala hatta ata'al yaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, membimbing kita, memandu kita, memberikan kita sabat dan istiqomah dalam ibadah, dalam kebaikan, sampai Allah menjemput kita sekalian, kita dalam kondisi husnul khatimah, dan Allah pertemukan kita bersama kembali bersama keluarga kita, anak cucu keturunan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita pada subuh hari ini dengan tema sejarah tarawih. Sejarah tarawih. Ini penting bagi kita sekalian agar kita bisa memiliki pengetahuan ilmu yang memadai untuk insyaallah diamalkan. Kemudian diajarkan kepada setidaknya keluarga kita, istri, anak, dan cucu-cucu kita. Hadirin sekalian, tarawih asalnya secara bahasa di zaman Rasulullah itu belum ada. Yang ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaih, sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Al-Bukhari, juga rawahu Imam Muslim. Artinya, barang siapa yang berdiri, bahasanya man qoma, barang siapa berdiri. Qoma itu secara bahasa artinya, orang Jawa bilang ngadek. Ngadek ya. Orang Banten bilang, rada-rada Sunda, nangtung. Bener Ibu? Ada orang Banten di sini. Orang pelosok bilang standing, bener ya? Ya, orang dusun bilangnya standing. Ya. Berdiri itu aslinya, koma. Nah, kok bisa bermakna yang lain, Ustadz? Nah, karena berdiri itu dalam ibadah mahdhoh, bagian yang sangat utuh dalam sholat kan ada berdirinya tuh bagi yang mampu ya. Maka kemudian banyak ulama termasuk Imam An-Nawawi ya, masuk ulama mazhab Syafi'i mengatakan maksud man qoma di sini adalah man sholla, barang siapa yang melakukan sholat. Jelas ya Bapak Ibu? Man qoma artinya man sholla, barang siapa berdiri, maksudnya adalah barang siapa yang melakukan sholat. Dari mana Ustadz? Dari apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, ulama mazhab Imam Syafi'i.
Ramadhana. Man qama Ramadhana, barang siapa salat bulan Ramadan. Maksudnya apa lagi nih Ustaz? Kan banyak salat di bulan Ramadan. Salat 5 waktu ada, salat sunnah ada. Khusus di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan yang lain, itu namanya salat di malam bulan Ramadan yang disebut dengan waktu itu qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya berdiri salat di malam bulan Ramadan. Belum ada namanya tarawih. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, landasannya 2. Pertama apa? Iman. Maksudnya apa iman? Yakin, at-tasdik, membenarkan bahwa Allah Maha memberi balasan, bahwa Allah akan memberikan ganjaran setimpal, bahwa melakukan ibadah itu hanya karena Allah. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya karena Allah. Nah, saya juga mengingatkan nih hadirin hadirat, kalau sholat malam, ya nanti kita bahas tarawih, atau sholat yang lain atau ibadah yang lainnya, jangan sampai ada unsur niatan yang lain. Misalkan apa? Nggak enak sama laki, apalagi nggak enak sama anak, sama bini. Nanti sayang ibadah kita tidak ada poinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau nggak enak karena jadi pengurus masjid DKM, kamu masa nggak sholat, malu kita. Apa kata orang? Apa kata dunia? Nah, enggak. Jadikan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena berangkat melakukan amal soleh, niatnya, motivasinya ada yang lain. Misalkan Anda pengurus masjid, Dewan coba namanya keren kan, Dewan Kemakmuran Masjid. Pas jadi pengurus rajin ke masjid, selesai jadi masa bakti pengurus, selesai juga sholat ke masjid. Kenapa? Karena bisa jadi niatnya. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Atau ada jamaah nih, warga biasa, bukan juga pengurus. Saya mau ke masjid aja deh, mumpung dia jadi pengurusnya. Udah ganti pengurusnya, enggak lagi dia ke masjid. Atau enggak enak, atau ada masalah, atau ada apa, enggak jadi ke masjid. Semuanya jadikan Bapak Ibu sekalian iman landasannya, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ihtisaban. Apa maksud ihtisaban? Hanya mengharap pahala, ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. In ajriya illa 'ala Allah. Yang diharapkan hanya balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang beramal soleh ngarepin sesuatu, ada gajah di balik batu, apa tuh? Bener ya? Apa udang? Gede harapannya, lebih gede dari udang. Maka namanya ada gajah di balik batu. Gede banget yang dia inginkan selain Allah. Itu bukan masuk kategori ihtisaban. Ihtisaban adalah hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah imanan ihtisaban, janjinya hadisnya sahih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Setiap kita tidak ada yang lepas dari dosa. Rasulullah pernah juga ditegur, disuruh apa? Karena melakukan dosa atau kesalahan. Disuruh abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda, dan seterusnya. Apalagi kita. Oleh karena itu, peluang ketika kita sholat malam di bulan Ramadan, qoma tadi Ramadhana, maka ketika landasannya iman, ihtisab, Allah garansi ghufma taqaddama min dzambi. Jadi sekalian, kembali ke
sejarah. Ini awalnya. Namanya Qiyam Ramadan. Apa namanya? Qiyam Ramadan. Menghidupkan malam di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah awalnya, hadirin sekalian, melakukan Qiyam Ramadan itu, saya nggak perlu bacakan teksnya kali ya, tapi agak panjang, nggak apa-apa lah. Ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabirati fa kathura an-nasu thumma istama'u minal lailati thalithati aw ar-rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum wa lam yamna'uni min khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tafruda alaikum wa dhalika fi Ramadana, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin sekalian, jadi Rasulullah itu sholat di malam Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, yang Qiyam Ramadan tadi itu. Kemudian beliau di malam berikutnya 4, 5 dan seterusnya tidak ditemukan sholat bersama para sahabat di masjid Nabawi saat itu. Berarti sholatnya di mana? Di Dugul, jauhan di rumahnya. Tidak sholat berjamaah bersama para sahabat di masjidnya. Cuma malam pertama, kedua dan ketiga. Kenapa? Berdasarkan hadis Aisyah ini, khawatirnya kata Rasulullah, kalau Rasulullah terus-terusan sholat malam Ramadan, Qiyam Ramadan itu jadi wajib. Jadi wajib. Dan itu berat nggak? Berat. Orang kadang 5 waktu aja kita sering bolong-bolong. Ditambah lagi sholat Qiyam Ramadan saat itu namanya. Tambah berat. 30 menit lagi paling minim. Ada sampai 40 menit, ada yang 1 jam, bahkan sampai ada yang 1 malam full. Itu awal-awalnya. Kata beliau, inni khasyitu an tafrudu alaikum wa dzalika fi Ramadan. Saya khawatir nanti kalian menjadi diwajibkan sholat Qiyam Ramadan ini. Makanya beliau kemudian tidak setiap malam sholat malam atau Qiyam Ramadan. Terus sampai Rasulullah wafat. Itu hadisnya. Nah, para sahabat gimana Ustadz? Para sahabat tetap ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah. Yang sholat di masjid ada yang sholat sendiri, ada yang sholat berkelompok 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, seterusnya. 1 orang imamin. Jadi pada mencar-mencar gitu di dalam masjid. Ada juga yang di rumah. Begitulah Qiyam Ramadan di zaman Rasulullah sampai kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama, ada yang sholat di masjid sendiri, ada yang sholat berjamaah 3, 4, 5 dan seterusnya. Waktu itu imamnya zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bahkan di zaman Rasulullah, namanya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab. Rasulullah pernah menemukan Ubay bin Ka'ab ini mengimami sholat malam Ramadan bersama para sahabat yang lainnya. Nah, masuk ke zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini baru beda. Saya bacakan teksnya ya. Nih. An Abdurrahman ibni Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a ibn al-Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana ila al-masjid fa idza an-nasu awza'un mutafarriq yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi rahtu fa qala Umar inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahidin lakana amthal. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salatin qari'ihim
qala Umar ni'mal bid'atu hadhihi. Ngerti Bapak Ibu? Saya juga nggak ngerti. Insya Allah saya ngerti dikit. Jadi begini, masuk ini sedikit insya Allah, nggak lama ibu-ibu yang mau tadarusan. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau masih menyaksikan para sahabat sholat kayak gitu tuh. Ada yang sendiri, ada yang bertiga, ada yang bareng-bareng, ada yang imam yang satu. Di antaranya beliau melihat ada termasuk Ubay bin Ka'ab. Nah, beliau kemudian punya ide. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya ide. Apa idenya? Anni lau jama'tuhum ala qari'in wahid, kata beliau. Gimana kalau ini orang kan pada mutafarriqun nih, sholatnya masing-masing. Saya kumpulin aja. Saya jadikan satu sholatnya, bareng-bareng. Imamnya satu di dalam satu masjid itu. Kemudian beliau pemangku kebijakan, penentu keputusan, akhirnya ketok palu dia tuh. Jegrek, mulai besok sholatnya malam bareng-bareng, berjamaah. Imamnya satu di dalam masjid ini. Ditunjuklah Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sejak saat itu dan seterusnya kemudian sholat malam Ramadan atau qiyam Ramadan itu berjamaah. Berjamaah sejak zaman siapa? Umar bin Khattab sampai sekarang. Kok bisa ada namanya sholat tarawih Ustadz? Iya, para ulama terutama fuqaha kemudian membuat istilah yang memudahkan untuk sholat malam itu dengan kata-kata tarawih, termasuk tadi yang saya singgung Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, Allah yarhamu. Tarawih dari kata-kata roha. Roha bahasa Indonesianya rehat. Rehat itu apa? Istirahat sejenak. Jadi kalau sholat tarawih semestinya sholat yang memang membuat kita nyaman. Karena rohat, istirahat atau rehat. Nah, hadirin sekalian, mengapa? Karena memang sholat qiyam Ramadan saat itu yang kemudian menjadi sholat taraweh. Ibu-ibu dengeran nggak? Halo ibu? Kerungu bonten kata orang Jawa. Enggak ya? Iya, nggak apa-apa. Nggak tahu sampai ke suaranya. Sampai mana tadi? Sini gandul. Ya. Gimana? Rehat. Ya. Sholat tarawih dari kata-kata roha. Kemudian menjadi tarawih. Sulasi rubai mazid ya kalau dalam bahasa ilmu sorof itu. Jadi taroha ya tarawih. Rubai mazid. Nah, karena sholat ini lama, rokaatnya juga tidak sedikit, gimana biar caranya tetap nyaman? Gimana sholat ini tetap dinikmati oleh kaum muslimin? Maka disebutlah atau dicarilah kata yang membuat bisa dinilai nyaman oleh kaum muslimin dengan kata-kata tarawih. Roha, istirahat, rehat. Hadirin sekalian, sampai sekarang kemudian sholat malam Ramadan itu disebut dengan tarawih. Sholat rehat, sholat istirahat, sholat yang semestinya membuat para jamaah kaum muslimin menjadi nyaman, enak. Hadirin dan hadirat semuanya,
Sholat tarawih ini memang karena jumlahnya tidak sedikit, waktunya juga membutuhkan waktu tidak sebentar, maka dipilihlah nama yang bisa mengakomodir sholat ini tetap nyaman bagi kaum muslimin dari kata roha, rehat, istirahat menjadi tarawih. Sholat yang menenangkan, yang menyaman, membuat nyaman, membuat kita bisa rehat, istirahat sejenak. Sampai hari ini sholat ini disebut dengan sholatut tarawih. Ustaz, rakaatnya gimana? Nah ini hadirin sekalian, ini perlu saya sedikit singgung. Jadi sholat tarawih ini banyak versi riwayat jumlah rakaatnya. Ada yang 8 minimal, ditambah witir 3 jadi berapa? 11. Ada lagi riwayat yang lain 20 ditambah 3 jadi 23 rakaat. Ada lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, lebih keren lagi jumlah rakaatnya, yaitu 30 nih. Ra'aitun nasa yaqumuna bil madinati 39 wa bi Makkah bi 23 wa laysa fi syai'an fi min dzalika dhayiq. Ada lagi jumlah rakaatnya, pernah enggak nih Bapak Ibu? 39, dan itu pernah dilakukan oleh penduduk Madinah. 39 rakaat. Berapa tuh? Kita pernah belum? Belum pernah ya. 23 aja mulai berasa gempor, 39. Ada 23 dipilihnya yang 8 dah, enakan. Cepetan duluan. 39 ada yang dilakukan itu. Dan itu lama dilaksanakan, para ulama mengatakan ratusan tahun dilakukan oleh penduduk Madinah. 8 tambah 3 witir 11, ada yang 20 tambah 3 witir 23, ada yang tadi 39. Jadi rakaatnya memang banyak riwayat, dan itu pernah juga dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi, alhamdulillah, diperdebatkan. Dan alhamdulillah sekarang umat sudah semakin cerdas, pinter, udah nggak sibuk lagi tuh masalah rakaat witir, sekarang udah enak, alhamdulillah. Saya lihat udah banyak dikasih banyak pencerahan, diedukasi oleh para ulama, para umat ini, sehingga umat dulu mungkin awal-awal agak kaget, bahkan sedikit ada goncangan, ribut antara kunut dengan tidak kunut. Sekarang juga alhamdulillah umat semakin tersadarkan, karena tidak lagi disibukkan dengan urusan adadur rakaat sholatul witir, bilangan rakaat sholat witir, karena memang banyak riwayatnya, semuanya benar. Ada yang 2. Kalau 20 rakaat berarti berapa kali salam? Kalau 22 berapa kali salam? 10. Ada yang 4 gitu. Jadi kalau 8 rakaat ada yang 4 rakaat 1 salam, berarti kalau 8 rakaat itu berapa kali salam? 2 kali. Ada yang witirnya 2, 1, ada yang langsung 3. Semuanya benar, semuanya pernah dilakukan. Tidak boleh ada yang menyalahkan, tidak boleh ada yang mengaku paling benar. Ya. Ibu ya, semuanya ada. Saya tidak sampaikan di sini karena panjang kajiannya, ilmunya juga perlu waktu untuk menyampaikannya. Nah, yang terpenting seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa menghidupkan malam Ramadan itu di antaranya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih nggak ada kecuali di bulan Ramadan. Salat tarawih tidak kita temukan kecuali di bulan Ramadan. Enggak gampang ngumpulin orang banyak segini dalam satu masjid.
orang bareng-bareng di satu waktu bersamaan ibadah. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Makanya berkah. Makanya manfaatkan, hidupkan bulan-bulan Ramadan dengan ibadah, di antaranya dengan sholatul tarawih. Hadirin hadirat sekalian, tadi ada berapa rakaat itu ya? 11, 23, 39, ada lagi nih Bapak Ibu sekalian. Wa qala Malik, Imam Malik madzhab 4. Ala hadzal amal mundu bid'ah wa mi'ah sanah anhu qala sitta wa arba'ina wa thalatha witr. Ya Allah, berapa? Sitta wa arba'in, 46 rakaat. Lebih keren lagi, ada Imam Malik mengatakan itu dilakukan juga ratusan tahun. 46 rakaat salat tarawihnya. Masya Allah. Jadi hadis sekalian, lepas dari itu semuanya, maka mari kita terus hidupkan malam Ramadan, insya Allah, dengan terus hidupkan dengan qiyam Ramadan, salat tarawih. Ustaz, kalau gitu nggak perlu lagi salat tahajud malamnya? Boleh. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah witir nggak usah witir lagi. Ini tambah nih, ilmu fikih. Kalau ibu bapak sudah sholat witir ketika berjamaah sholat tarawih, sholat tahajud lagi boleh. Tidak perlu witir lagi. Kenapa? La witroni fil lailah. Tidak ada sholat witir dalam satu malam. Udah sekali aja. Kalau habis sholat tarawih bapak ibu belum witir, kemudian sholat tahajud, nah baru witir setelah sholat tahajud. Tapi kalau sudah witir salat tarawih di masjid, kemudian mau salat tahajud selesai, tidak perlu lagi witir. Ya. Jadi salat tarawih ini memang sangat spesial. Setidaknya kalau malam Ramadan itu kita tidak sempat salat tahajud, maka diwakili dengan salat tarawih. Bagian dari qiyam Ramadan, bagian dari menghidupkan malam. Nah, khususnya saya sangat menganjurkan kalau sudah masuk sholat, sudah masuk waktu 10 terakhir Ramadan, tambah. Kenapa? Karena peluang munculnya Lailatul Qadar itu sangat besar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nggak usah lagi banyak mikirin pulang kampung. Kita semuanya insya Allah pulang kampung karena kita satu kampung. Karena kita semuanya satu kampung. Di mana kampung kita? Akhirat. Ya, mau dari Bondowoso, Wonosobo, Boyolali, Lali KB, pokoknya semuanya kita pulang kampung bareng-bareng insya Allah. Beda waktu cuman dia. Kemana? Kampung akhirat. Yang mau pulang kampung jangan terlalu sibuk dengan dekat perjalanan ke Boyolali, Jawa Tengah, Madiun. Dekat perjalanan akhir kita, pulang kampungnya hakiki itu nanti ke akhirat. Caranya gimana? Bekali diri di bulan Ramadan. Jadi sekalian, itu pesan saya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup? Baik. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Sebelum kita tutup, mari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا رب اشرح لنا صدورنا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم لا تدع لنا في هذا المكان في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا داعيا إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والله موفق إلى أتم الطريق نصر من الله وفتح قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.